berawal dari kisah masa lalu tentang larangan praktek kejahatan yang berasal dari dua orang pandito perjaka kakak adik yang tersohor kesaktiannya. Ia berpesan, barang siapa yang berani berbuat jahat di desa Siman dan desa Besowo, maka akan diterkam harimau. Di salah satu desa ini juga ada sebuah situs bolo yang dinamakan Punden Mbah Burdowo. Menurut cerita dari warga sekitar, tempat ini dulunya merupakan tempat menyimpan pusaka. Apakah bolo-bolo tahu kota tertua yang ada di Jawa Timur? Ya, kota itu adalah kota Kediri. Nama Kediri bolo banyak tercantum dalam kitab Jawa kuno. Bahkan prasasti Kuak menyebutkan Kediri telah berdiri sejak 879 Masehi. Tahun tersebut kemudian ditetapkan sebagai tahun berdirinya kota Kediri berdasarkan UU nomor 12 tahun 1950. Di Kabupaten Kediri ini bolo juga terdapat dua desa yang terkenal aman dan tentram. Dua desa itu adalah Desa Siman dan Desa Besowo yang berada di wilayah Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Siman dan Besowo merupakan desa yang bersih dari kejahatan manusia, senantiasa terhindar dari praktek molimo, mabuk madon madat, maling dan main, dan semua tindak kejahatan lainnya. Hal itu berawal dari kisah masa lalu tentang larangan praktek kejahatan yang berasal dari dua orang pandito perjaka kakak adik yang tersohor kesaktiannya. Ia berpesan, barang siapa yang berani berbuat jahat di desa Siman dan desa Besowo, maka akan diterkam harimau, peliharaan sang pandito. Jika ada orang yang melanggar larangan tersebut, seketika dia akan mati karena dimangsa harimau. Demikian dikutip dari buku kisah Perang Wetan berdasarkan Babat Alit dan Babate Negoro Panjaitan. Di salah satu desa ini juga ada sebuah situs bolo yang dinamakan Punden Mbah Burdowo yang berada di Dusun Sikuning, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ternyata Burdowo adalah singkatan dari Kuburdowo. Kalau di bahasa Indonesia kan makam panjang. Tapi yang terlihat di punden ini hanyalah tumpukan batu bata kuno yang ukurannya jauh sekali dan juga artefak kuno lain seperti pecahan arca dan yoni. Menurut cerita dari warga sekitar, tempat ini dulunya merupakan tempat menyimpan pusaka. Berdasarkan peninggalan yang ada di situs Kuburdowo ini, dimungkinkan merupakan peninggalan kerajaan Kediri sampai Majapahit. Dari penelusuran di area Desa Besowo ini bolo, memang banyak kita jumpai benda-benda kuno, peninggalan kerajaan masa lalu. Mungkin saja bolo, di desa ini zaman dahulu merupakan tempat penting di masa kerajaan kuno. Setelah kita mencari, memang tempatnya ini agak nyelempit begitu bolo ya, yang bisa terlihat tadi. Nah itu di gang-gang rumah warga begitu ya bolo ya. Jadi ini lokasinya itu juga sawubur bolo, dan pundennya itu berada di depan kita ini bolo, yang sudah berjungkup dan tertata begitu rapi bolo ya, terletak di belakang rumah warga. Di punden ini bolo, kita juga bisa melihat bahwa di bawah jungkup itu ada sebuah batu bata kuno. Batu bata kuno ini ukurannya itu besar-besar bolo ya. Selain ada batu bata kuno, di lokasi ini juga ada seperti artefak benda lain yang mengindikasikan sebuah benda peninggalan dari leluhur kerajaan Nusantara. Nah jadi kayak gini bolo, kalau kita bisa melihat ya, ya memang terlihat masih diuri-uri oleh masyarakat, karena di lokasi wilayah Kepung ini masih banyak
penganut agama Hindu bolo. Nah, terlihat ornamen corak dari hiasan cungkup ini juga motif-motifnya seperti Hindu di Bali ya bolo. Nah, sebelum kita berkeliling, kita perlihatkan ini ya bolo. Batu batanya itu tidak umum bolo, ini bukan seperti batu bata pada masa sekarang, tebal, kandel ya, dan juga ada sesajian bolo di sini. Jadi kalau bolo-bolo itu melihat sesajen kayak gini jangan dianggap musyrik, karena kita itu hidup berdampingan bolo. Ada saudara kita yang menganut agama Hindu, kejawen kayak gitu, jadi kita hidup saling berdampingan. Agama kita juga agama kita, agama mereka juga agama mereka, jadi tidak usah saling singgung menyinggung. Nah, niatnya saya di sini juga menguri-uri bolo peninggalan dari leluhur Nusantara yang terlihat begitu luar biasa ini bolo. Nah, jadi kita mulai dari umpa ini bolo. Bolo-bolo juga pasti banyak sudah yang tahu ya terkait umpa itu fungsinya apa. Umpa kan biasanya untuk menaungi sebuah tiang penyangga dari sebuah bangunan. Nah, kalau melihat dari banyaknya batu bata ini, berarti di sini juga ada sebuah bangunan kuno. Apakah itu candi, tempat peribadatan, ataupun tempat pendarmaan. Nah, selain itu bolo, di sini juga ada seperti sebuah arca begitu bolo ya, yang kondisinya sudah aus ya. Nah, terkait batu-batu bata, umpak dan semacamnya ini apakah ditemukan di lokasi ini juga? Sedikit sekali narasi yang dapat kami tahu bolo. Tapi kalau memang betul batu bata serta berbagai artefak ini ditemukan di sini, berarti lokasi ini mengindikasikan bahwa ada sebuah bangunan bersejarah yang cukup penting bolo. Nah, ini ada pecahan seperti yoni atau miniatur candi ya bolo. Terlihat hanya satu sisi saja ini bolo. Mini sekali ini bolo ya bentuknya. Nah, pecahan ini tidak tahu ya lainnya itu di mana. Tapi warga itu membuat yoni-yonian ini bolo. Yoni baru bisa dikatakan kayak gitu bolo. Nah, ini dililit kain kotak-kotak ya, kain catur yang khas Bali atau agama Hindu ya bolo ya. Nah, kayaknya sih ya bolo, di sini tuh masih dirawat oleh penganut kejawen atau agama Hindu ya. Batu batanya ini berlapis-lapis ya, di sini ditata begitu bolo. Dari keseluruhan batu bata banyak yang masih utuh bolo ya kalau dilihat itu, dan banyak sesajian yang cukup unik ini, daun-daun begitu bolo ya, umpak dan juga pecahan-pecahan artefak lain bolo. Nah, ini luar biasa bolo ya, yang patut kita uri-uri terus bolo terkait peninggalan ini. Nah, luar biasanya leluhur kita. Nah bolo, ini ada yang cukup unik ya, bahwa batu bata ini ada yang masih rekat menempel begitu bolo. Nah, ini seperti bagian dari candi bolo ya, bermotif gitu ya. Jadi tengah ini seperti masih menempel. Jadi sistem gosok ya, itu sangat kuat sekali bolo jika sudah tertempel. Meskipun usianya sudah ratusan hingga ribuan pun masih kuat begitu bolo ya. Nah, coba ya bolo kita berkeliling di area yang belakang situ. Apakah kita menemukan sebuah serpihan-serpihan peninggalan dari sejarah leluhur kita ya bolo. Tapi kalau melihat di sekeliling, ini juga pecahan batu bata bolo ya. Nah, warga sini sangat mengapresiasi peninggalan ini hingga masih dirawat begitu baik ya bolo. Nah, kita coba ya bolo melihat di area lain. Nah, di sini banyak batu bata bolo. Ini sedikit berlumut bolo ya. Jadi tercacar di area ini bolo batu bata kuno begitu bolo. Tuh ini bolo, bau banyak sekali ya.
Ini apa bolo ya? Jurang. Dalam sekali bolo jurangnya, bahaya. Ini ada pohon yang cukup unik ya akarnya bolo. Memang batu batanya yang pecah-pecah ini tersebar bolo di sekeliling punden ini ya bolo. Ini kebun warga bolo, ditanami jagung. Sangat gemah ripah sekali, ada kaspe, telo. Subur bolo wilayah ini karena berdekatan dengan Gunung Kelut. Jadi abu atau apa namanya, isi perut Gunung Kelut yang pernah menumpahkan apa lava ataupun laharnya itu menjadikan wilayah ini subur bolo. Jadi wilayah ini juga dekat dengan perbatasan Malang ya bolo. Di situ tuh belakang langsung gunung bolo. Gunung Winda lah pokoknya bolo ya. Di sini tuh seperti ini peninggalannya, itu luar biasa sekali bolo. Diberi cungkup yang tertata begitu rapi, bagus ya. Memang wilayah Kepung itu banyak sekali peninggalan bersejarah yang cukup lama ya, menjadi sebuah penanda terbentuknya Kabupaten Kediri juga bolo ya. Hal seperti ini harus kita selalu jaga bolo. Jangan sampai kita itu melupakan leluhur kita. Luar biasa. Ada pecahan-pecahan ini arca bolo ya. Ukurannya tebal sekali. Oke bolo, mungkin untuk penelusuran kali ini seperti itu saja bolo ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi sebuah hiburan, dan juga kita lebih mencintai peninggalan dari leluhur kita. Apabila kalian suka dengan video kami, bisa like, komen, dan juga share ya bolo. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.